Oke, kita live lagi teman-teman ya. Ketemu lagi dengan Awan di Pajak Smart teman-teman untuk kita diskusi pajak bersama. Oke, silakan teman-teman bertanya ya di chatting komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan berusaha menjawab semampu saya. Oke, seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu bahwa semua yang saya sampaikan di video ini ya adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys, dan belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya teman-teman apabila ada yang kesalahan gitu ya. Oke, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi guys, tetapi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak gitu teman-teman. Teman-teman semua, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi teman-teman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang beda-beda gitu ya. Nah, Awan akan tersedia gratis setiap hari Senin guys, secara langsung ya, gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart. Setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus bisa hubungi saya di www.ta2022.com ya, di ta2022.com. Nah, teman-teman gimana PPS-nya ya? PPS sudah tinggal 1 atau 2 minggu lagi. Teman-teman segera ikut PPS bagi yang belum ikut. Oke, seperti biasa saya akan langsung menjawab pertanyaan. Kalau ada yang bertanya ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, sebentar, sebentar. Oke. Nah, harta di SPT, ini ada Ko Johansyah Balikpapan. Selamat malam Ko. Harta di SPT 2016 sampai dengan 2020 sudah semua terlapor. Saya ikut PPS karena ada rekening tabungan yang ditemukan AR. Jika kenaikan harta bersih di tahun 2018 lebih besar dari penghasilan. Oke, sorry ya, saya ulang lagi. Harta di SPT 2016 sampai dengan 2020 sudah semua terlapor. Saya ikut PPS karena ada rekening tabungan yang ditemukan AR. Jika kenaikan harta bersih di tahun 2018 lebih besar dari penghasilan. Oke. Kenaikan harta bersih ini sudah bebas, Ko Johan Syah. Nggak usah ngomongin lagi penghasilan dan kenaikan harta. Kita fokus kepada SPT 2020. Sudah benar atau belum dilapornya? Kalau sudah benar, maka silakan ikut PPS untuk harta yang lain ya, untuk harta yang lain dan lupakan semua masalah penghasilan ini semua. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Kemudian Bapak Reglo Suara Store. Siang Pak Awan, minta keringanan cicilan pasal 25 itu prosedurnya gimana ya? Saya takut kalau minta ke AR nanti malah diperiksa. Nggak usah khawatir Pak, AR tidak akan sembarangan periksa orang. Ya, AR itu tugasnya untuk bantuin kita. Jadi nggak usah khawatir, Bapak langsung ngomong ke AR, saya mau minta pengurangan cicilan PPh 25. Ada satu surat resmi yang namanya Surat Permohonan Pengurangan PPh 25 dikirimkan kepada KPP. Nanti ketemu AR juga, gitu. Surat itu harus dilampirkan dengan yang namanya laba rugi, laporan laba rugi yang proyeksi, teman-teman. Jadi proyeksi ke depannya seperti apa? Mesti dibikin sampai akhir tahun. Dari situ akan ketahuan, oh potensi kami bakal LB nih, sehingga kami minta untuk dikurangkan PP25-nya. Gitu, Pak. Silakan ke AR, Pak. Jangan khawatir. AR tugasnya bantu kita. Jangan khawatir diperiksa. Tidak akan diperiksa dengan mudah kok. Santai. Oke. Bapak Reglo Suara Store. Dalam perhitungan SPT tahunan PPh Badan, beban biaya bensin transportasi diakuinya sebagai beban apa ya, Pak? Silakan bebas saja sesuai dengan akuntingnya Bapak. Bapak boleh bilang ini beban transportasi, beban BBM, atau beban perjalanan dinas. Silakan sesuai dengan akuntingnya Bapak. Tidak ada standar dalam dunia pajak dan akunting gitu, bebas saja. Dan apakah bond tiap isi ke SPBU-nya harus disimpan? Yes, Pak, harus disimpan ya. Semua bond nota yang sifatnya uang keluar harus ada notanya, nota resmi, dan harus disimpan selama 5 tahun. Gitu. Kenapa begitu? Ketika terjadi pemeriksaan oleh pajak, orang pemeriksa pajak itu pasti minta itu, nota pasti diminta. Gitu, guys. Jadi harus wajib ya, teman-teman. Oke, disimpan notanya. Semoga terbantu, Pak Reglo. Kok Ibu Komala, malam Bu. Ibu Sindra ganti Evin gimana Pak? Evin tidak bisa diganti Bu, Evin hanya bisa diaktifkan. Gitu, jadi Evin itu sudah sama nomornya, berlaku seumur hidup. Nomor Evin tidak bisa diganti, tapi bisa diaktifasi, atau kalau lupa bisa dimintakan kembali Evinnya. Gitu ya. Semoga membantu Bu Sindra Janti.
Bapak Johansia Balikpapan. Apakah kenaikan harta di tahun tersebut berpotensi menjadi objek pemeriksaan atau SP2DK setelah PPS berakhir? Terima kasih sebelumnya. Orang yang ikut PPS, Pak, tidak akan mungkin diperiksa lagi. Oke, jadi tidak akan ada pemeriksaan untuk orang yang sudah ikut PPS. Gitu, jangan khawatir. Yang Bapak perlu khawatir adalah apakah masih ada harta yang belum dilaporkan di PPS. Itu yang paling penting. Oke, gitu teman-teman. Semoga membantu Pak Johansia. Kemudian, kalau ada teman lagi bertanya, Ibu atau Bapak Zumzi Snackzi. Selamat malam Pak Wan. Malam Pak. Saya alumni TA. Saya mau tanya 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Kontrak tanah tahun 2013 untuk 25 tahun, namun belum digarap. Apakah itu termasuk harta yang harus diungkap? Kontrak tanah 25 tahun namun belum digarap. Apakah itu objek PPS? Sekarang tergantung ibu nih, bapak nih. Apakah menurut bapak ini harta atau bukan? Kalau menurut bapak ini harta, ya udah bapak laporkan sebagai harta. Kalau menurut bapak ini bukan harta, ini hanyalah sewa, maka ya udah bapak nggak usah laporkan sebagai harta, gitu. Biasanya sih kalau 25 tahun sudah boleh dibilang harta, gitu. Sama seperti apartemen gitu kan. Orang kan beli apartemen tuh dapat haknya 20 tahun kalau nggak salah, bisa perpanjang, gitu. Tapi kalau bapak ngotot ini bukan harta, ini hanya sewa, ya silakan saja, gitu pak. Nggak masalah sih. Kalau saya sih lebih cenderung ini harta sebenarnya, gitu. Tapi tergantung Bapak ya, Bapak bagaimana pengakuannya, gitu. Semoga membantu Pak Yumzi. Ibu Nina Stari, saya punya MPWP, tapi untuk penghasilan masih ikut ortu. PPS sama SPT untuk saya baiknya gimana ya kok? Oke, gini Bu, kalau penghasilan kecil, kan ikut ortu kan kita nggak tahu penghasilannya. Kalau ikut ortu tapi penghasilannya besar kan mungkin perlu diperhatikan lagi. Tapi kalau penghasilannya kecil, maka tidak usah PPS, Bu. Nggak perlu, santai aja. Yang perlu PPS itu yang penghasilannya lumayan dan ada harta yang belum dilaporkan. Kalau Ibu cuman penghasilannya kecil atau ada harta sedikit yang belum dilaporkan, maka tidak perlu PPS. Bisa pembetulan SPT juga boleh, Bu. Santai, Bu Nina. Saya mau membantu, Bu Nina. Bapak Rizka Yuli Setiarini. Malam, Pak. Malam, Pak. Mau tanya, apakah studio animasi dengan karyawan freelance 4 orang itu termasuk UMKM atau pekerja bebas? Studio animasi ya, studio animasi. Saya rasa ini boleh dibilang UMKM, tapi tolong Bapak komunikasikan dengan AR-nya. Oke? Cara untuk tahu Bapak ini qualified UMKM atau tidak, Bapak mesti mencetak sebuah surat yang namanya surat keterangan PP23. Oke? Catatlah surat suket PP23 di KSWP di DJP online. Oke? Jadi masuk ke DJP online-nya, tinggal ambil satu surat yang namanya PP23, suket PP23. Kalau Bapak berhasil dapat, berarti Bapak qualified UMKM. Gitu. Kalau Bapak nggak bisa dapat, berarti tidak qualified UMKM. Gitu. Mungkin KLU-nya mesti diubah kalau memang Bapak mau sengaja mau mengejar UMKM ini. Gitu, Pak. Tergantung KLU sebenarnya. Saya mau membantu Pak Rizka. Kemudian Ibu Komala. Kok mau tanya, kalau alamat MPWP berubah, tapi masih satu KPP, kita pakai formulir perubahan apa pemindahan? Oke, cukup formulir perubahan saja, Bu. Cukup formulir perubahan data. Tidak perlu pemindahan ya. Masih satu KPP, gitu, Bu. Cuman cukup perlu perubahan saja, ganti alamatnya, gitu, Bu. Saya mau membantu, Ibu. Bapak Chandra Chu. Selamat malam, kawan. Malam kok. Mau tanya, ada temanku mamanya ikut TA 2015. Tapi TA itu tidak pernah dilaporkan di SPT periode kepotong, Pak, terpotong ya. Jadi gini, kalau ada harta TA 2015 sudah dilapor di TA, tetapi lupa dilapor ke SPT 2016, 17, 18, 19, 20, maka ini bukan objek PPSK 1, bukan objek PPSK 2. Oke? Harta ini langsung saja dilaporkan di SPT 2021 atau 2022. Gitu, Pak. Nggak usah khawatir. Karena apa? Ini adalah harta yang sudah dilaporkan, bukan harta yang belum dilaporkan. Itu, Pak. Jangan khawatir. Semoga membantu, Pak Chandra. Bapak Sanjaya Ivan, 29. Selamat malam, Pak Awan. Malam, Pak. Saya mau bertanya, apakah bisa WP non-efektif ingin menjual rumah, tapi rumah tersebut tidak dicantumkan dalam SPT tahunan? Dan apakah ketika ingin menjual, apa perlu mengaktifkan? Oke, jadi gini, kalau dia punya rumah, tetapi dia belum laporkan di SPT tahunan, maka itu objek PPS, Pak. Itu qualified objek PPS, dia perlu aktifkan MPWP-nya, kemudian lapor SPT 2020, kemudian dia ikut PPS.
Gitu Pak, itu rumah adalah objek PPS. Walaupun dia NE ya, jangan berpikir NE terus nggak usah lapor pajak, salah. Kalau dia NE tapi ada penghasilan atau ada harta, maka itu tetap perlu dilaporkan. Gitu Pak. Nah, tergantung sekarang dia mau ikut pembetulan SPT kah, mau lapor SPT biasa kah, atau dia mau ikut PPS. Silakan dipilih saja. Gitu Pak. Oke, semoga membantu ya Pak, Pak Sanjaya. Kemudian Bapak Teddy Ted. Tapi 200 juta tersebut berasal dari tabungan 100 juta di 2015 dan 100 juta di 2019. Bisakah PPS K1 tabungan 100 juta dan K2 tabungan 100 juta? Oke, saya belum baca chatting yang sebelumnya, sepertinya terpotong Pak. Itu boleh Pak, jadi intinya dia punya tabungan 200 juta, 100-nya dari 2015, 100 lagi itu perkembangan dari 2016 ke 2019 gitu kan. Maka boleh Pak, yang ini ikut K1, yang ini ikut K2. Sudah betul ya, sudah betul. Oke, semoga membantu Pak Teddy. Ibu Elisa Asagala. Pak, kami PP Badan. Oke, sudah ikut PPS, tapi AR melakukan penelitian dan menyuruh pembetulan tahun 2017 dan 2018. Langsung dihitung dan harus segera dibayar. Jika tidak, akan diperiksa. Oke, jadi gini Bu, WP Badan bisa ikut PPS cuma K1, ya kan? WP Badan hanya ikut PPS K1, sehingga untuk 2016 sampai 2020 memang masih terbuka untuk pemeriksaan. Memang masih boleh pembetulan, gitu Bu. Ya, jadi WP Badan hanya bisa ikut PPS K1, hanya menyelamatkan sampai 2015 saja. Untuk 2016 sampai 2020 itu berlaku ketentuan biasa. Oleh karena itu, tolong Ibu cek ke SPT-nya. Kalau memang salah, maka silakan pembetulan SPT dan bayar pajaknya. Gitu. Ya, nggak harus segera juga sih. Ya, ditunggu aja waktunya. Kalau memang udah bisa proses pembetulan, sudah ada budgetnya, tinggal dibayar. Gitu sih, Bu. Santai saja, AR cuma getak doang kok. Nggak langsung diperiksa lah. Santai aja. Jadi kita kooperatif aja sama AR. Gitu Bu Elisa. Semoga membantu Bu Elisa. Bapak Jumzi, Snacky. Masalahnya, belum pernah saya masukkan SPT dan owner rumah tidak ada dana katanya untuk ikut PPS. Kalau suatu saat saya over kontrak dan bayar pajaknya 10%, apakah akan bermasalah kalau belum masuk? Oke, jadi gini Pak, kalau dia nggak mau masukin ke SPT, tidak punya budget, maka dia nggak usah PPS. Oke, dia nggak usah masukkan PPS. Nanti kalau jadi temuan, silahkan dia ikut pembetulan SPT saja, gitu Pak, nggak ada masalah, ya. Jadi kalau nggak ada dana ikut PPS, nggak masalah, nggak usah PPS, silakan pembetulan SPT. Mungkin saja lebih murah pembetulan SPT. Dan memang, pembetulan SPT memang lebih murah, gitu Pak. Cuman dia siap resiko aja diperiksa. Nggak masalah, belum tentu diperiksa. Belum tentu diperiksa, jadi santai. Kalau nggak ada budget, nggak usah dipaksakan PPS. Gitu. Saya ngomong itu Pak Jumzi. Ibu Lili NIP. Malam kok, malam Bu. Jika ada tabungan sejak 2015, baru dilaporkan di SPT 2021, apa perlu ikut PPS? Oke, jika sudah ada saldo sejak 2015 atau 2020-nya, maka ini objek PPS, gitu Bu. Untuk saldo 2015 dan saldo 2020 itu objek PPS ya, gitu. Jadi kalau memang sudah ada saldonya ya sebaiknya ikut PPS untuk saldo yang 2020 itu, gitu Bu. Semoga membantu Bu Lili. Bapak Saiful 007. Harta yang ikut PPS di tahun 2022 sudah berubah. Maaf, kepotong. Maaf. Maaf, kepotong tadi. Tadi siapa ya? Mohon maaf. Mohon maaf tadi siapa ya? Oke, Bapak Saiful 007. Harta yang ikut PPS di tahun 2022 sudah berubah bentuk seperti tabungan di PPS kan di tahun 2021 dibelikan rumah. Pelaporan di SPT bagaimana? Sedangkan pada pembelian rumah nilai AJB di bawah transaksi. Jadi gini Pak, tahun 2022 kita udah nggak usah lihat PPS. Tahun 2022 kita laporkan kondisi sebenarnya per 31 Desember 2022. Gitu Pak. Ya, jadi SPT 2022 adalah kondisi Desember 2022. Kita udah nggak peduli dengan PPS yang kemarin, nggak usah. Tinggal Ibu lihat atau Bapak lihat totalnya saja.
Total 2022 hartanya adalah total harta 2021 ditambah total PPS ditambah penghasilan 2022. Gitu, Pak. Gitu, lihat totalnya saja. Mengenai item per itemnya itu sudah campur aduk, udah nggak perlu dihubung-hubungkan dengan PPS kemarin. Gitu, Pak Saiful. Semoga membantu, Pak. Ibu Susanti Vini, malam kawan, malam Ci. Rekening tabungan 100 juta, utang ke bank 20 juta. Tahun 2020 di daftar harta dicantumkan 80 juta. Tidak lapor utang, harus PPS? Jawabannya yes, ikut PPS. BPHTB Desember 2020, AJB Januari 2021, lapor tanah di SPT 2021. Apakah harus PPS? Oke. Jadi dia kan beli di 2020 senilai 100 juta, oke. Dia sudah lapor 80 juta, oke. Maka selisihnya kan 20 juta, dia harus lapor. Nah, berhubung ini hutang, dia tinggal laporkan harta 20 juta, lapor hutang 20 juta, sehingga 0, gitu. Jadi ini saling meniadakan, dia cukup tambahin satu item baru lagi, harta, supaya PPS-nya tidak 0, gitu ya, Bu Susanti Vini. Saya mau membantu ya. Dia laporkan harta 20, tambahannya ya, lapor hutang juga 20, dan lapor tambahan harta lagi supaya PPS-nya tidak 0. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke. Kemudian, Bapak Zumzi, Sneki. 2. Rumah kontrak tersebut saya bayar full, tidak saya potong 10%. Nah, seharusnya Bapak potong 10%. Sebagai alumni 2015, apakah PPh-nya masih akan dipermasalahkan? Jawabannya iya, Pak. Kalau memang ini dianggap harta ya. Kalau ini dianggap harta, maka Bapak malah akan kena pajak yang 200%, gitu. Saya tidak ikutan rumah kontrakan jangka panjang ini dalam TA1 maupun SPT. Oke, tapi apa kepotong, Pak? Jadi intinya Pak Jumzi, kalau Bapak mengatakan ini sewa, maka Bapak ngotot aja. Bapak tetap ngotot, tetap berpedoman pada argumen bahwa ini adalah sewa. Oke, nanti Bapak akan ditagih pajak sewa 10%. Gitu. Kayak masih lebih murah PPS ya. Kalau Bapak mau masukin PPS malah lebih murah, 8%. Gitu, Pak. Atau 6%, 8% deh, 8%. Daripada Bapak akui sewa bayar 10%, malah lebih baik akui sebagai properti bayar 8%, Pak. Malah lebih baik ke PPS K1. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Jumzi. Oke. Ibu Ria Andriana. Malam kok. Malam, Bu. Ci, saya mau ikut PPS K1. Uang tunai tahun 2015. Untuk reclass menjadi aset lain di tahun 2020. Apakah SPT 2020 boleh dilakukan pembetulan? Jawabannya tidak, Bu. Oke, tidak, Bu. SPT 2020 tidak bisa dan tidak perlu dibetulkan kalau Ibu ikut PPSK. Ini PPSK 1 ya? Sama, tidak perlu, tidak perlu. PPSK 1 pun Ibu langsung laporkan ke SPT 2022. Oke, SPT 22 saja. Semua harta PPS K1 maupun K2 langsung dilapor ke SPT 2022. Gitu, Bu. Saran saya sih Ibu ikut PPS K2 juga supaya mengamankan 2016 ke 2020 supaya nggak diperiksa. Gitu sih, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Ibu Indria Astuti 22. Malam Pak Awan, malam Bu. Ada warisan rumah dari kakek papa saya yang belum dilaporkan. Dan papa belum punya NPWP. Apakah buat NPWP dan ikut PPS? Sedangkan mama pensiunan karyawan murni dan mau pembetulan harta rumah. Kalau ini jelas-jelas warisan, saya rasa sih nggak perlu PPS sih, Bu. Kalau cuma ada satu harta ini, dan ini harta warisan, saya rasa nggak usah PPS. Cukup pembetulan SPT saja, masukkan saja warisan ini ke dalam SPT-nya Ibu atau Bapak gitu, Bu. Nggak usah khawatir karena ini warisan ya. Yang penting ada bukti warisannya ya. Mungkin ada bukti pembelian oleh si kakek, ada bukti surat warisan atau akte warisan gitu boleh gitu, Bu. Saya rasa untuk yang ini nggak perlu PPS gitu. Kecuali ada harta yang lain yang mau di PPS-kan gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Bu Indri. Ibu Gabriel AB. Malam Pak Wan, mau tanya. Terkait UMKM 500 juta yang dibebaskan dari PPh final, jika omset tahun sebelumnya sudah lebih dari 500 juta, apakah tetap bebas pajak sebelum mencapai 500 juta? Tetap, Pak, tetap. Jadi mulai tahun 2022, untuk omset 0 sampai 500 juta, tidak usah bayar pajak. Gitu. Itu berlaku. Walaupun tahun lalunya dia kurang ataupun lebih dari 500 juta. Gitu, Pak, Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Di tahun ini, dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Dia mulai bayar pajak di atas 500 juta. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Kemudian lanjut.
Ibu atau Bapak JS Ming Kyung. Malam kok, malam kok. Tahun 2014 saya punya dana di depo. Tahun 2017 cair dan saya beli obligasi dan saham BEJ. Kalau hanya PPS di skema 1 saja apakah bisa? Risiko nggak jadi tidak ikut skema 2? Mohon sarannya. Oke, jadi gini Pak. Yang dana di depo itu Bapak ikutkan ke PPS K1. Oke, clear. Kemudian yang deposito dan saham tidak usah ke PPS karena ini berasal dari PPS yang K1 tadi. Bisa dibuktikan ya, yang penting bisa dibuktikan. Oke. Kemudian K2 tetap ikut Bu atau Bapak, tetap ikut PPS K2, mungkin untuk harta yang lain. Gitu. Silakan ikut untuk harta yang lain, bukan yang saham ini, bukan yang obligasi ini. Gitu ya. Semoga membantu ya. PPS 1 ikut untuk dana deposito, PPS K2 ikut untuk harta yang lain. Gitu. Wajib ikut PPSK 2 supaya nggak diperiksa sampai 2020. Gitu ya, Pak. Semoga membantu. Bapak Chandra Chu. Selamat malam, kawan. Malam kok. Mama dari temanku ikut TA 2015, tapi selama periode 2016 ke 2020 nggak pernah dilaporkan TA 2015 tersebut. Apakah langsung TA 2015 itu dilapor ke SPT 2022? Jawabannya iya, Pak Chandra. Semua harta TA itu adalah harta yang sudah dilapor di TA, walaupun dia kelewatan dari 2016 sampai 2020, nggak masalah, langsung dipindahkan ke SPT 2022. Gitu ya Pak, jadi jangan khawatir. Ini adalah barang yang sudah dilaporkan, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Chandra. Bapak Khairul Hamul. Tenor 5 tahun atas nama saya dan BPKB atas nama saya. Juga serta angsurannya saya bayarkan pakai gaji saya. Apakah baiknya ikut PPS? Kondisi penghasilan saya masih di bawah PTKP dan belum ada budget buat ikut kepotong Pak. Kalau ini beli apa nih? Beli mobil ya Pak ya? Nggak usah, Bapak nggak usah ke PPS. Jadi Bapak punya gaji di bawah PTKP. Maka Bapak sudah pasti tidak perlu ke PPS Pak. Tidak usah ke PPS ya. Bapak tinggal pembetulan SPT saja kalau memang mobil ini belum dilaporkan. Oke? Atau mungkin laporannya salah. Bapak cukup pembetulan SPT saja, tidak usah ke PPS Pak. Gitu. PPS untuk orang yang punya penghasilannya besar tetapi belum dilaporkan, kemudian tiba-tiba dia punya harta, dia sembunyikan hartanya. Itulah yang perlu lapor PPS. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Khairul. Nah, Bapak Ibu Ufmuts. Kak, kemarin om saya ke KPP, mau ikut PPS. Tapi sama AR dibilang nggak usah ikut. Karena dicek sama AR, MPP om saya clear. Jadi nggak usah ikut PPS katanya. Gimana enaknya Pak? Malah mau kalau ikut PPS bisa dicari-cari. Nggak juga sih Bu, nggak juga. Kalau dia merasa sudah clear, maka dia boleh memilih. Mau tidak usah ikut PPS saja, atau ikut PPS tapi nilai kecil. Gitu. Silakan ikut PPS dengan nilai sukarela. Gitu Bu. Supaya nggak diperiksa untuk 2020 ke bawah. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bebas. Kalau dia sudah clear, maka dia bebas. Mau ikut PPS boleh, supaya dia nggak diperiksa. Kalau dia nggak mau ikut PPS, juga nggak masalah. Gitu. Nggak masalah Bu Ufmut. Semoga membantu. Ibu Ninik 66. Maaf Pak Awan mau tanya. Pak Awan itu sebetulnya murni konten kreator yang membahas spesifik soal pajak atau sehari-harinya kerja sebagai konsultan pajak juga ya? Apakah ada kantor juga? Jawabannya saya seorang konsultan pajak Bu. Saya seorang konsultan pajak yang iseng-iseng bikin konten kreator di YouTube gitu Bu. Saya konsultan pajak, saya punya kantor di Jakarta Pusat di Kemayoran. Semoga membantu Bu Nini. Bapak Khairul PPS, terpotong Pak, tadi ngomongin apa ya lupa tadi Pak Khairul. Tolong diketik lagi. Bapak Zumzi. 3. Saham PT sendiri didirikan tahun 2002. Sejak 2018 sudah tidak aktif, sudah juga menyurati KPP tahun 2018 yang lalu, tapi belum dibubarkan. Saya tidak tahu harus lapor di SPT. Apakah pembetulan SPT tahun 2020 masih bisa? Bisa Pak. Kalau Bapak tidak ikut PPS, maka Bapak boleh pembetulan SPT. Oke? Kalau Bapak mau ikut PPS, maka sudah tidak bisa pembetulan SPT. Gitu, Pak. Maka PT ini boleh Bapak laporkan sebagai saham dan juga sebagai hutang, supaya jadi nol. Gitu, Pak. Nggak usah khawatir kalau Bapak belum setor uangnya ke PT tersebut. Gitu. Saya mau membantu Pak Zumzi. Kemudian lanjut, Bapak Y. Tirta Jaya. Malam kawan, malam kok. Mau tanya, kalau kita ada uang tunai dari pencairan utang individu senilai 1M, belum lapor SPT nih.
ada uang tunai dari pencarian utang 1M, belum lapor SPT. Di tahun 2022 cair dan kita masukkan dalam surat berharga negara SBR 11. Apa yang perlu kita laporkan? Pencairan utang ya. Pencairan utang kan Pak ya? Oke. Kalau ini kejadiannya 2022, maka Bapak tinggal laporkan di SPT 2022 nanti kan. Tinggal laporkan sebagai harta, yaitu SBN senilai 1M, laporkan juga ada hutang senilai 1M. Gitu Pak, nggak masalah. Lapor harta, lapor hutang di bawah. Gitu Pak, nggak ada masalah. Silakan dimasukin. Pak Tirta, semoga membantu. Bapak Sanjaya Ivan 29. Apakah WP non-efektif bisa menghibahkan aset tanpa harus mengaktifkan pajaknya? Silakan Pak. Yang penting aset ini sudah dia laporkan di SPT dia sebelumnya ya. Gitu kok. Kalau aset ini sudah dia laporkan di SPT sebelumnya, maka dia silakan menghibahkan ke orang lain. Nggak peduli status NPWP-nya aktif ataupun non-efektif. Gitu. Tapi kalau harta ini belum dia laporkan di SPT dia sebelumnya, maka dia perlu aktifkan NPWP-nya dulu, laporkan dulu, baru dia boleh hibahkan ke anaknya. Gitu. Melaporkannya ada dua cara, melalui SPT tahunan atau melalui PPS. Silakan dipilih mana yang lebih menguntungkan. Gitu Pak Sanjaya. Semoga membantu. Bapak 123 Imon, Lemon. Malam kok, mau tanya. Saya ikut TA 2015. Waktu itu lapor setara kas 1M. Dari harta itu saya bikin deposito 500 juta di 2020. Namun deposito itu lupa saya laporkan di SPT 2020. Apa deposito itu harus di PPS kan? Nah, pertanyaan saya di SPT 2020, apakah masih Bapak tuliskan setara kas 1M? Jika iya, maka ini boleh jadi argumen bahwa deposito itu sudah Bapak laporkan, yaitu senilai setara kas itu. Gitu, Pak. Nggak ada masalah ya. Setara kas itu boleh Bapak jadikan argumen bahwa inilah deposito itu. Yang saya lupa ganti nama jadi deposito. Tetapi kan nilainya sudah saya laporkan sepenuhnya di SPT. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Kemudian lanjut. Lanjut. Ibu Sindra Janti. Untuk menjaga keamanan WP, konsultan minta EVIN. Bagaimana supaya tidak bisa dibuka lagi oleh konsultan pajak karena dah selesai dibantu? Jadi gini Bu, kalau si konsultan masih punya EVIN kita, maka dia bisa saja sewaktu-waktu mereset password kita. Artinya mengganti password DJP online kita, dan kemudian dia masuk lagi. Itu bisa. Tetapi, belum pernah kejadian Bu. Kecuali Ibu berantem sama si konsultan ini. Kecuali konsultan ini mantan pacar Anda gitu. Terus berantem gitu, mungkin. Tapi hampir tidak pernah terjadi. Bahkan saya tidak pernah mendengar seorang mantan konsultan pajak melakukan hal seperti ini. Tidak pernah, Bu. Ini adalah kekhawatiran yang berlebihan dari si wajib pajak gitu, Bu. Dari klien. Nggak ada masalah gitu. Kalau Ibu sudah berhenti dari konsultan, nggak usah pikirin lagi gitu. Nah, ciri-cirinya kalau dia membuka akun Ibu adalah kalau password Ibu sudah berubah. Kan Ibu kan pasti ganti password dong. Kalau Ibu ganti password, terus passwordnya tidak bisa dibuka suatu hari, maka itu ciri-ciri bahwa DJP online Ibu sudah diganti passwordnya oleh seseorang. Gitu, Bu. Tapi dalam karir saya bertahun-tahun pengalaman ini, tidak ada satupun kejadian seperti itu. Tidak ada konsultan pajak yang lama terus sengaja mengubah password DJP online kita pakai EVIN yang lama itu. Tidak pernah. Gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir, itu hal yang tidak akan terjadi sebenarnya. Ngapain juga? Konsultan pajak itu kan bukan musuhan sama kita. Enggak, gitu. Nggak masalah, Bu Sindra. Santai aja, nggak perlu khawatir. Ibu Felicia 20153. Pak Awan, selamat malam. Malam, Bu. Kapan baru dapat suket setelah bayar di PPS? Nah, sekarang juga Ibu bayar, sekarang juga Ibu klik kirim, sekarang juga terbit suketnya, Bu. Jadi suket itu terbit real time, langsung. Tidak perlu nunggu apapun, tidak perlu apa-apa. Langsung bayar sekarang, Ibu mesti klik ya, mesti klik bayar, mesti klik kirim. Setelah klik kirim, nanti klik masukkan kode verifikasi dari email, terus klik kirim proses, maka saat itu juga terbit suketnya. Gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir, PPS itu real time. Oke, Bu. Semoga membantu, Bu Felicia. Ibu Erni Candiyanto. Malam, mau tanya Pak, NPWP baru ambil di tahun 2021. Terus mau ikut PPS. Syarat ikut PPS harus bikin SPT 2020. Jadi isi SPT 2020-nya bagaimana ya? Oke, jadi gini Bu Erni. Cara untuk isi SPT 2020 adalah melaporkan seluruh penghasilan di 2020, bayar pajaknya, kemudian laporkanlah harta
yang diperoleh dari penghasilan 2020 tersebut. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu ya. Jadi, laporkanlah SPT 2020, isinya itu penghasilan 2020, bayar pajaknya, dan harta yang diperoleh dari penghasilan 2020 tersebut. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Desi 3624. Oke, kalau tante saya beli asuransi, tapi pemegang sebentar ya. Mohon maaf. Eh, mohon maaf. Oke. Kalau tante saya beli asuransi, tapi pemegang polis saya bagaimana? Apakah harus PPS? Oke. Jadi yang beli polis adalah ibu. Yang pemegang polisnya ibu. Oke, saya mau tahu uangnya. Uangnya uang siapa? Gitu. Kalau uangnya uang tante, maka laporkanlah di SPT-nya tante. Kalau uangnya uang Bu Desi, maka laporkanlah di SPT-nya Bu Desi. Gitu, Bu. Jadi, kita mesti lihat uangnya. Kita nggak usah lihat nama di polisnya, nggak usah lihat yang lain-lain. Kita mesti lihat uangnya, aliran cash flow-nya. Uangnya uang siapa? Kalau ini uangnya uang Bu Desi, maka Bu Desi yang perlu laporkan ke SPT. Kalau ini belum dilaporkan di SPT, maka ada dua pilihan. Mau pembetulan SPT boleh, mau ke PPS juga boleh. Tinggal dipilih saja. Gitu, Bu. Semoga membantu, Ibu. Kemudian Ibu Lili NIP. Jika sudah ikut PPS, misal PPS berakhir, berakhir ternyata masih ada harta yang lupa lapor. Apakah sanksi bagi UMKM non-PKP? Pas final kah? Oke. Kita belum tahu nih Bu Lili, setelah berakhirnya PPS, apa yang akan dilakukan oleh DJP kita belum tahu. Ini semua tergantung dari si bos Ibu Sri Mulyani mau bagaimana, gitu ya. Jadi para petugas DJP juga menunggu instruksi. Mau diapain nih para wajib pajak nih? Apakah mau dikerjain yang belum PPS dulu, ataukah yang sudah PPS mau diverifikasi dulu, atau mau bagaimana? Tunggu arahan dari bos. Oke? Sekarang kalau ditemukan ada harta yang lupa dilapor di PPS, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pas final, seperti yang Ibu bilang ini, pas final ya. Kemungkinan kedua adalah dia disuruh bayar yang 30%, yang PPS itu, yang denda PPS 30%. Ada dua kemungkinan ini, Bu. Tinggal pilih mana salah satu nanti. Bisa PPS, bisa pas final, bisa juga bayar yang 30%. Gitu. Oke. Mohon maaf, ini agak nge-lag. Mohon maaf, agak nge-lag ya. Sorry. Oke. Mohon maaf agak nge-lag. Oke. Mohon maaf agak nge-lag tadi. Oke. Mohon maaf tadi agak nge-lag, teman-teman. Tadi sampai mana ya? Mohon maaf tadi sampai ke siapa tadi ya? Ibu Erni, Bu Desi, Ibu Lili sudah. Oke, Bapak Sada Shop. Bapak Sada Shop. Malam kok Awan, malam kok. Apa konsekuensi kalau seharusnya kita bayar 14%, tapi kita hanya bayar 8%? Nah, ini banyak dilakukan oleh orang ya. Silakan teman-teman harus siap dengan konsekuensinya. Sepanjang Bapak punya argumen yang kuat bahwa ini seharusnya 8%, bukan 14%, maka bisa lolos. Tetapi kalau Bapak tidak punya argumen yang kuat, dalam arti DJP bisa menemukan, bisa membuktikan bahwa ini seharusnya 14% nih, tapi kenapa masuk ke 8%? Sampai sekarang kita belum tahu apa konsekuensinya. Kemungkinan pertama adalah disuruh bayar selisihnya. Ya, kemungkinan pertama disuruh bayar selisihnya atas yang seharusnya beda ini. Kemungkinan kedua adalah disuruh pas final. Kemungkinan ketiga langsung ditembak 30%. Gitu. Tergantung AR-nya, tergantung DJP-nya, tergantung arahan dari bos Ibu Sri Mulyani. Gitu. Oke. Di undang-undang tidak disebutkan apa konsekuensinya kalau orang salah kamar gitu ya. Nggak disebutkan. Oke. Saya mau membantu Pak Sada. Bapak Ibu JS Healthy Dimsum. Malam kok, mau tanya, jika alumni TA1 masih ada deposito atas nama saya, tapi itu uang keluarga dari 5 orang. Dan pada 2016 dicairkan, dibelikan rumah, dan atas nama orang tua dan 5 orang anak. Dan di SPT 2016 dilaporkan atas nama, mohon maaf Bu, kepotong Bu.
Ibu nggak usah khawatir, yang penting ini barang sudah dilaporkan, ya. Kalau ini barang sudah dilaporkan di SPT seseorang, maka dia sudah aman, gitu. Tapi kalau dia belum dilaporkan, maka ini objek PPS. Masalah perpindahan namanya, perpindahan warisan dan sebagainya itu cuma masalah histori saja, masalah cerita saja. Yang penting ini barang sudah dilaporkan atau belum. Sepenuhnya ya, nilai 100%-nya sudah full dilaporkan atau belum. Kalau belum, maka selisih yang belum dilaporkan atau kurang dilaporkan adalah objek PPS. Gitu Bu Healthy. Semoga membantu ya. Bapak Saiful 007. Oke. Kalau sebagai pemegang saham, modal disetor dan belum disetor pemegang saham tidak tercantum piutang saham di laporan keuangan bagaimana kok? Oke, saya ulang ya. Sebagai pemegang saham, modal disetor dan belum disetor pemegang saham tidak tercantum piutang di laporan keuangannya si PT kan? Oke, ada dua cara. Cara pertama adalah PT-nya yang mengalah. Artinya PT-nya pembetulan SPT. Nah, laporkanlah itu sebagai piutang. Nah, sehingga di orang pribadi sudah betul gitu kan. Atau cara kedua, orang pribadinya yang mengalah. Orang pribadinya yang mengakui kalau dia sudah lapor dan sudah setor semuanya. Sehingga PT tidak perlu pembetulan. Gitu Pak. Tinggal pilih mana antara dua ini mana yang lebih menguntungkan. Ya, mau si PT yang mengalah, pribadi sudah betul, atau mau pribadi yang mengalah, si PT sudah betul. Gitu. Tinggal pilih mana yang lebih menguntungkan Pak Saiful ya. Semoga membantu. Oke, Bapak Georgina 1803. Pak, jika CV baru berdiri tahun lalu, bergerak dalam bidang tambak udang, omset di bawah 4,8 M, berarti masuk UMKM? Jawabannya iya. Panen hanya 3 kali setahun, berarti bayar PPh hanya saat panen? Jawabannya betul, Pak. Jadi bayarlah pajak ketika Bapak terjadi panen, bukan setiap bulan, bukan. Ketika Bapak ada penjualan, maka di bulan itulah Bapak bayar pajak. Gitu, Pak. Betul Pak ya, semoga membantu Pak Georgina. Bapak Andrea Ho. Malam kau, harta itu dikatakan sedikit atau banyak itu kisarannya berapa? Nggak ada kisarannya Pak, nggak ada kisarannya, bebas. Ada orang yang merasa 1 M itu sedikit, ada orang yang merasa 100 juta itu besar gitu. Itu nggak ada, di pajak nggak ada dasar seperti itu Pak. Nggak ada dasar. Semoga membantu Pak Andrea Ho. Bapak JF Paul. Malam Pak, saya sudah ikut TA. Tapi kelewatan ada tanah yang saya beli atas nama saya dan anak saya yang belum dilaporkan. Setelah anak saya punya NPWP, tanah tersebut sudah dicantumkan di SPT. Apa perlu lapor di PPS? Oke, jadi gini Pak. Anak Bapak sudah laporkan di SPT-nya dia kan? Barang ini dilapor di tahun berapa? Kalau ini sudah dilapor di SPT 2020, maka sudah aman Pak. Sudah aman. Ya, bukan objek PPS lagi, karena sudah dilaporkan di PPS. Gitu. Ini sudah dilapor di SPT tahunan 2020, gitu Pak. Intinya sudah dilapor, sudah bukan objek PPS. Saya mau membantu Pak. Bapak Biga Hambar Watasuta. Apakah KLU bisa dirubah via DJP online atau harus datang ke KPP? Jawabannya harus kirim surat Pak kepada kantor pajak ya. DJP online tidak bisa langsung merubah KLU, tidak bisa. Harus datang ke kantor pajak, bawa surat, kirim suratnya. Mungkin boleh kirim via pos juga sih. Yang penting ada surat yang mesti dikirim, yaitu surat perubahan data. Apa yang diubah? Yaitu klasifikasi usahanya, Pak. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Bigaham. Oke, Bapak Kadek Yusa. Malam kok. Jika terkait tentang PPS, kemarin saya dapat email terkait tentang saham. Nilainya 300 juta, tapi saham itu fiktif, tidak pernah disetor senilai itu. Bagaimana solusinya? Oke, solusi pertama yang paling gampang adalah ikut PPS senilai harta 300 juta, juga laporkan hutang 300 juta. Oke, lapor harta 300, hutang 300, sehingga nol dong. Maka Bapak tinggal tambahin satu item lagi, sebuah sebuah uang tunai gitu, senilai berapa bayar pajaknya. Karena PPS tidak boleh nol ya, gitu Pak. Jadi paling gampang, nggak usah pusing, laporkan harta, laporkan hutang, nilainya sama, gitu Pak. Dan tambahin satu item baru di PPS-nya. Saya mau membantu ya Pak Kadek. Bapak Healthy Dimsum, atas nama ortu, bagaimana kalau ikut PPS sedangkan harta berupa rumah sudah lapor SPT 2016? Tadi mengenai apa ya saya lupa, Pak. Intinya gini, kalau properti itu sudah dilapor di SPT, maka sudah aman, Pak. Itu sudah bukan objek PPS. Gitu. Sudah dilapor intinya. Gitu, Pak. Jangan khawatir. Saya mau membantu, Pak. Ibu Indria Astuti 22. Malam Pak Awan, ada barisan rumah dari kakek papa saya yang belum dilaporkan dan papa belum punya NPWP. Apakah buat NPWP dan ikut PPS?
Sedangkan Mama pensiunan karyawan murni dan mau pembetulan harta rumah. Depo kepotong, Pak. Jadi gini, Bu Indri. Ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah bikin NPWP si Papa dan kemudian lapor SPT biasa saja. Oke, karena ini warisan. Yang cara kedua adalah bikin NPWP, buat SPT 2020, kemudian ikut PPS, bayar pajaknya. Gitu. Saya rasa mungkin yang pertama lebih baik, Bu. Cukup bikin NPWP dan laporkan SPT seperti biasa. Tidak usah ikut PPS. Karena Bapak, Ibu sudah ini warisan gitu soalnya ya. Ini warisan, jadi tidak perlu ikut PPS. Cukup lapor ke SPT biasa saja. Oke, kita lanjut. Bapak Cindra. Mbak Awan, tolong tanya, kalau pekerjaan programmer, apa boleh ikut UMKM? Programmer ya, Pak ya? Programmer. Jadi programmer itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bekerja atas kontrak, maka ini kan namanya pekerja bebas. Oke. Yang kedua adalah dia bikin software, dia jual softwarenya. Ini UMKM. Gitu, Pak. Kalau dia bikin software, dia jual softwarenya, maka ini adalah UMKM. Ini pedagang. Yang pertama adalah kalau dia itu kontrak kerja dengan sebuah perusahaan, maka ini namanya pekerja bebas. Gitu, Pak. Yang mana nih? Gitu. Oke, kalau dia jasa, berarti pekerja bebas. Kalau dia jual barang atau jual software, maka dia UMKM. Gitu, Pak Cindra. Semoga membantu, Pak. Ibu Melita Leong, malam Pak. Jika nama kita ada di akte perusahaan dan perusahaannya tidak beroperasi, belum juga setor modal, bagaimana perlakuannya di PPS? Jika diakui sebagai harta juga hutang, identitas pemberi hutang diisi apa? Oke, jadi sudah betul Bu, diisi nilai harta, diisi juga nilai hutangnya. Nah, hutang ini identitasnya apa? Identitasnya adalah si PT tersebut. Gitu Bu. Identitas dari si pemberi hutang adalah si PT tersebut, NPWP PT-nya itu. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Melita. Kalau belum ada NPWP, maka bikin 000 saja. Nggak ada masalah. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu, Bu Melita. Ibu Josephine. Pak, kalau ada uang masuk dari jasa, tapi tidak dipotong PPh 23 dari pemberi hasil, bagaimana pihak penerima penghasilan melaporkannya? Tidak usah khawatir, kalau kita sebagai pemberi jasa, kita terima uangnya full, maka kita tidak salah. Tinggal kita nanti hitung di SPT tahunan kita. Nggak ada masalah, Bu Josephine. Yang salah adalah dia, si pemotong. Si pemotong itu lupa potong, dia yang salah. Kita sebagai penerima mah nggak masalah. Kita terima full ataupun terima dipotong, nggak ada masalah bagi kita. Gitu. Kalau kita terima dipotong, kita bisa kreditkan pajaknya. Kalau kita terima full, maka kita tinggal laporkan ke SPT saja sebagai total penghasilan kita. Semoga membantu, Ibu. Bapak Johan Diju. Malam, Pak. Mau tanya, saya UMKM. Ada tabungan 2020 belum dilaporkan. Oke, jika dihitung masih lebih murah pembetulan dan bayar 0,5% 5 tahun mundur ketimbang ikut PPS. Apa boleh pembetulan dan bayar ulang? Oke, jawabannya boleh Pak, boleh. Silakan pembetulan SPT dan dibayar ulang. Silakan, itu boleh saja. Gitu ya. Tetapi untuk orang yang pembetulan SPT, berarti kan lu merasa benar. Lu yakin diri lu benar. Oke, dan siap-siap diperiksa. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir, kalau Bapak siap diperiksa, boleh pembetulan SPT, itu bebas saja. Gitu, Pak. Kalau mau PPS juga boleh. Ini lebih bagus PPS, lebih mahal, tetapi lebih aman, dijamin nggak diperiksa. Gitu, Pak Johan. Semoga membantu. Kemudian Ibu Ninik 66. Punya NPWP OP, tidak pernah lapor SPT sejak awal. Bekerjanya wirausaha. Harta didapat murni dari usaha tersebut. Lebih baik PPS atau buat SPT mundur. Buat SPT mundur itu artinya perbaikan bukan? Oke. Jadi buat SPT mundur itu kalau dia belum pernah lapor SPT, maka itu lapor SPT biasa, Bu, namanya. Itu bukan SPT pembetulan ya. Itu bikin SPT biasa saja, laporin mundur ke belakang 5 tahun ke belakang. Jadi, apakah lebih baik PPS atau SPT? Mesti dihitung dulu nih. Kalau setelah dihitung ternyata bikin SPT mundur jauh lebih murah, udah gitu orang ini siap untuk diperiksa, maka nggak usah khawatir. Tidak usah PPS. Boleh pembetulan mundur 5 tahun. Ada orang seperti itu. Tapi kalau merasa ragu-ragu, mungkin omsetnya besar, takut PKP, takut PPN dan sebagainya, maka dia boleh ikut PPS saja. Gitu, Bu. Silakan dipilih yang lebih mana menguntungkan, mana yang lebih berani diambil resikonya. Gitu, Bu Nini. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Suri Yuni. Oke, malam Pak, maaf mau tanya. Kalau adik di SPT ada harta 800 juta, tapi bentuk tabungan uangnya ada di rekening kakaknya. Sedangkan kakaknya dapat himbauan email harta di SPT berbeda dengan saldo Maret. Jadi gini, si kakaknya tinggal kasih tahu ke orang pajak.
Pak AR, betul itu uang atas nama saya, tapi itu bukan milik saya. Uang itu adalah milik adik saya dan sudah dilaporkan di SPT adik saya. Lampirkan fotokopi SPT-nya si adik. Gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir, Bu Suri. Santai saja. Kalau barang itu sudah dilaporkan, maka tinggal dikasih tahu ke AR bahwa itu barang sudah dilaporkan oleh si pemilik sesungguhnya, pemilik yang sebenarnya. Gitu, Bu. Nggak usah khawatir, Bu Suri. Ko Ferry, IS30. Ko, dalam pemeriksaan, analisa arus piutang saldo akhir lebih besar dari laporan tahun berikutnya dengan diasumsikan adanya kenaikan omset. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa tidak sebesar itu dengan arus uang pada tahun berikutnya. Terpotong ya, Pak. Jadi gini, Pak Ferry. Janganlah gunakan analisa-analisa seperti ini. Gunakanlah buku besar. Oke. Kenapa bisa muncul analisa seperti ini? Karena si perusahaan tersebut bikin lapornya asal-asalan, nggak pakai buku besar. Itu masalahnya, Pak. Jadi tolong dibikinlah buku besarnya, bikinlah jurnal dengan baik dan benar. Nah, jurnal inilah yang kita kirim kepada pemeriksa pajak. Gitu. Nah, analisa ini muncul karena laporannya nggak benar. Laporannya itu nggak pakai jurnal dengan baik dan benar. Gitu. Sehingga kan kita jadi berantem sama AR. Jadi saran saya sih tolong bongkar kembali laporannya, bikin jurnal yang benar. Di jurnal itulah akan ketahuan, ya buku besar akan ketahuan arus kas yang sebenarnya. Gitu Pak Ferry. Semoga membantu Pak. Bapak Bro Fredrudi. Oke, Pak mau tanya, misal WP bukan mantan TA, mau ikut PPS, dan petinggi pajak bilang tidak apa-apa ikut PPS kebijakan 1. Tetapi masalahnya pada akhirnya dibatalkan. Kira-kira langkah apa yang diambil? Oke, pertanyaan saya Pak, apakah sudah dibatalkan atau belum? Oke, saya yakin tidak akan pernah ada PPS yang dibatalkan, gitu Pak. Jadi ini hanyalah kekhawatiran yang berlebihan dari wajib pajak. Tidak mungkin PPS itu dibatalkan. Oke, kalau Bapak sudah dibatalkan, silakan uang PPS Bapak diambil bawa pulang ke rumah. Terima kasih sama DJP, gitu Pak. Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Kalau PPS kita dibatalkan, silakan uang itu bawa pulang ke rumah. Kan uang dibatalkan, uang dikembalikan dong. Nah, kalau PPS dibatalkan, uang kita dikembalikan. Jadi tidak usah khawatir. Bawa pulang ke rumah, silakan duduk manis di rumah. Santai saja, Pak. Gitu. Tapi saya yakin tidak ada PPS yang akan dibatalkan. Jangan khawatir. Oke. Bapak Ferry, berikutnya gitu gimana? Mohon maaf Pak Ferry tadi mengenai kok dalam pemeriksaan, oke. Yang tadi Pak Ferry ya. Jadi Pak Ferry saran saya adalah segera betulkan SPT si perusahaan ini, dilakukan jurnal yang benar. Dari jurnal inilah akan diketahui arus kas yang sebenarnya. Kalau tidak ada jurnal, tidak ada buku besar, ya akan terjadi analisa yang aneh-aneh dari tim pemeriksa. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Kemudian Bapak Gideon Zhou, kok saya tukang cat. Tukang AC, penjaga kos-kosan, kurir makanan food court, asisten food court. Itu bisa masuk UMKM 500 juta kah? Kalau lapor pajak gimana? Oke, kalau Bapak dalam rangka jasa, maka tidak bisa UMKM. Jadi Bapak sepertinya bisnisnya itu adalah bisnis untuk jasa. Oke, kalau bisnisnya jasa, maka Bapak sebagai pekerja bebas. Gitu Pak, pekerja bebas nggak bisa UMKM. Gitu sih Pak. Kecuali Bapak sengaja mengaku sebagai UMKM. Nah itu boleh, itu silakan diproses. Gitu Pak. Gitu. Semoga membantu Pak Gideon. Ibu Livenly. Pak, kalau ikut PPS, SPT 2021 perlu dibetulkan nggak? Sekarang kita mesti lihat SPT 2021-nya kenapa salahnya. Jadi gini, semua harta PPS perlu dilaporkan di SPT 2022. Bukan 2021 ya, bukan. PPS K1 maupun K2 itu dilaporkan di SPT 2022. Nah, sekarang SPT 21 gimana? SPT 21 yang Ibu sudah laporkan bagaimana? Kalau SPT 21-nya itu cocok dengan 2020-nya, maka sudah betul, Bu. Sudah betul. Tinggal nanti update di SPT 2022. Gitu. Bu Lee Fanly. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Agusti Muhammad. Apabila sudah ikut PPS kebijakan 2, lalu pihak Ditjen Pajak memperoleh data adanya penghasilan yang belum atau kurang dilaporkan, sedangkan hartanya di SPT 2020 telah dilaporkan seluruhnya. Bagaimana? Oke, jawabannya Ibu cuekin saja. Orang pajak tidak bisa lagi mempermasalahkan yang namanya penghasilan. Sudah nggak bisa dipermasalahkan. Oke, yang bisa dipermasalahkan cuma satu, yaitu ditemukannya harta yang belum dilaporkan. Gitu, Bu. Jadi kalau harta sudah dilaporkan sepenuhnya, maka santai saja, tidak perlu lagi ada masalah. Gitu, Bu ya. Semoga membantu.
Bapak Gideon Su, SPT 1770, tadi berarti Bapak mengenai pekerja bebas ya. Kalau mengenai pekerja bebas, betul Pak, menggunakan 1770 polos ya. Bukan yang S, bukan yang SS. Gitu Pak Gideon. Sudah betul, pakai 1770 yang polos Pak. Saya mau membantu Pak. Ibu Desi, 3624. Pak Awan, kalau sudah PPS, deposito tahun ini, tapi setelah itu uangnya sudah pindah atas nama orang lain bagaimana? Ya nggak masalah. Pindah atas nama orang lain tuh hanyalah nama. Tetapi kan ini barang milik kita. Ya kan, Bu? Jadi, PPS deposito, nanti walaupun sudah pindah atas nama orang lain, barang ini tetap milik kita dan tetap dilaporkan di SPT-nya kita. Gitu, Bu ya. Jadi, nggak usah khawatir mengenai nama. Nama itu hanyalah sebuah dokumen. Yang penting adalah fakta. Faktanya, barang ini milik saya. Saya cuma nitip di nama orang lain, oke? Maka harta ini dilaporkan di SPT-nya saya, gitu Bu. Saya mau membantu Bu Desi. Bapak Adi Sri mau tanya kok. Contoh, himbauan DJP ada 5 tabungan dengan nilai 1M. Sedangkan SPT hanya lapor 1 gabungan tabungan dengan nilai 500 juta. Maka cara lapor PPS-nya gimana? Apakah laporkan hanya selisihnya saja? Betul Pak. Bapak hanya perlu laporkan selisihnya saja yang 500 juta saja. Oke? Terus itemnya yang mana dong? Bapak boleh pilih salah satu item saja. Nggak ada masalah Pak. Pilih dari 5 ini, pilihlah salah satunya saja. Yang mana paling gede boleh. Pilih salah satu saja, laporkan senilai 500 juta selisihnya itu Pak. Nggak ada masalah. Nanti di keterangannya Bapak tulis. Di keterangannya Bapak tulis, ini adalah campuran dari 5 tabungan yang ditemukan. Gitu Pak. Nanti di tahun 2022 barulah dirincikan satu persatu lagi. Gitu Pak Adi. Saya mau membantu Pak. Ibu Suri Yuni. Nah, saldo kakaknya ini adalah gabungan dari saldo kakak dan adik dengan total 1,6M. Bagaimana lapor SPT kakaknya Pak? Apakah perlu pengakuan PPS harta adiknya ada di rekening kakaknya? Oke, nggak masalah Bu. Ibu lupakan mengenai nama ya. Lupakan mengenai nama A, nama B, nama C, lupakan itu semua. Sekarang barang ini milik siapa? Oke, 1,6M ini milik siapa sebagian berapa, milik si B sebagian berapa. Barang milik A lapor di A, barang milik B lapor di B. Oke, nggak usah lihat nama. Nggak usah lihat nama. Barang A laporkan di A, barang B laporkan di B. Nilainya sesuai dengan milik dia masing-masing. Oke, mengenai nama di dokumen nanti belakangan tinggal diatur. Gitu, Bu. Nggak ada masalah, Bu Suri. Laporkanlah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, milik siapa, lapor di siapa. Oke? Saya mau membantu, Bu Suri. Oke. Ibu Sindra Janti. Dok sebagai karyawan RS, KLU-nya 96304 sudah tidak sebagai karyawan, tapi mengganti teman yang tidak bisa praktek. Lalu KLU-nya harus diubah ya? Nggak perlu sih Bu, KLU itu nggak terlalu masalah. Lampiran 1 bagian B pengisian penghasilan neto pada jasa atau pekerjaan bebas. Boleh pilih Bu, mau pekerjaan bebas boleh, mau jasa boleh sih. Nggak ada masalah. Kalau saya rasa sih pekerjaan bebas saja. Pekerja bebas mungkin lebih cocok ya. Gitu Bu. Masalah KLU nggak usah pusing. Yang penting yang sebenarnya apa? Kalau yang sebenarnya pekerja bebas, maka laporkanlah sebagai pekerja bebas. Gitu Bu. Saya mau membantu Bu. Ibu Gusti Muhammad, Bapak Gusti Muhammad. Apakah dalam hal ini terhadap WP ini dapat diperiksa dan atas penghasilannya dapat dikenai pajak lagi? Mohon maaf Pak, tadi mengenai apa ya? Saya mohon agak kelewat tadi, lupa mengenai apa ya? Intinya kalau wajib pajak sudah ikut PPS, maka tidak bisa diperiksa lagi. Kalau wajib pajak belum ikut PPS dan memilih untuk pembetulan SPT, maka bisa saja diperiksa. Belum tentu diperiksa ya, bisa saja diperiksa. Gitu. Ibu Susanti Vini, BPHTB Desember 2020, AJB Januari 2021. Sudah lapor harta tanah di tahun 2021. Apakah harus PPS? Tabungannya 100 juta, utangnya 20 juta. Dilapor di SPT 2020 tabungan 80 juta. Utangnya tidak saya laporkan. Apakah harus PPS? Oke, ada 2 kasus ya Bu. Pertama, BPHTB Desember 2020. Saya tidak mau lihat BPHTB. AJB 2021 juga kita tidak mau lihat. Yang kita mau lihat uangnya. Uangnya kapan diberikan. Oke? Ketika uang itu diberikan, maka di tahun itulah Ibu perlu lapor di SPT tahunan. Gitu. Oke? Jadi kalau uangnya sudah diberikan di 2020, maka seharusnya ini masuk ke SPT 2020.
Oke, kalau dia belum terlapor di SPT 2020, maka ada dua pilihan, pembetulan SPT atau PPS. Tinggal pilih, Bu. Gitu. Jadi nggak usah lihat BPHTB, nggak usah lihat AJB. Lihatlah uangnya. Kapan uangnya diberikan. Gitu, Bu. Kalau ini objek 2020, maka dia perlu lapor ke SPT, pembetulan, atau ke PPS. Itu satu, mengenai BPHTB. Yang kedua, mengenai uang. Uang 100 juta, dilapor 80 juta, karena yang 20-nya hutang. Maka, yang 20 ini perlu dilapor ke SPT pembetulan atau PPS, 20-nya harta, 20-nya hutang. Gitu, Bu. Supaya ini nggak nol, tambahin lagi item yang lain sedikit. Gitu, Bu. Tinggal pilih ya, mau pembetulan atau mau PPS. Pilih salah satunya. Gitu, Bu Susanti ini semoga membantu. Ibu Wantis 73. Malam, Pak. Dulu pernah ikut TA. Ada tabungan 2015. Lupa dilapor. Kalau ikut PPS, berarti skema 1. Yes. Untuk saldo Desember 2015. Iya. Untuk saldo 31 Desember 2020, dikurangi saldo yang di PPS skema 1, meskipun ke skema 2 ya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul, betul, betul. Jadi, saldo 2015-nya PPS K1, dari kenaikan sampai 2020-nya adalah PPS yang K2. Sudah betul, Pak? Sudah betul. Luar biasa, Ibu Wantis. Oke. Ibu Felicia 20153. Pak, tiap tahun sudah lapor SPT. Kalau mau ikut PPS, tak perlu lapor SPT lagi kan? Kalau Ibu lapor PPS, maka SPT tetap berlanjut seperti biasa, Bu. SPT 2021 lapor, 22 lapor, 23 lapor seperti biasa, ya. Cuman kalau ikut PPS, tidak bisa pembetulan yang mundur. Yang 2020 tidak bisa pembetulan. Itu maksudnya, Bu. Tapi PPS ke depannya tetap lapor seperti biasa, Ibu Felicia. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Chandra Chu. Selamat malam kawan, malam kau. Apakah undang-undang HPP tentang UMKM sampai 500 juta tidak yang kena PPH itu, apakah sudah resmi diberlakukan oleh DJP? Sudah resmi, Pak. Sudah resmi mulai 1 Januari 2022, ya. Yang namanya diskon 0 sampai 500 juta tidak kena pajak itu sudah berlaku sejak 1 Januari 2022 untuk tahun pajak 2022. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Chandra. Oke. Ibu Licing 25. Selamat malam kok. Malam, Bu. Kode verifikasi PPS belum terima email. Apakah harus download lagi kok? Nah, kalau belum terima email ya, coba cek ke emailnya di bagian ini, di bagian junk mail atau di bagian spam. Mungkin ada di situ. Oke. Yang kedua, mungkin cek dulu di profilnya, jangan-jangan sudah ganti email. Gitu ya. Jadi cara pertama cek di bagian spamnya. Cara kedua, cek di profilnya, mungkin sudah ganti email. Oke, tinggal dipilih. Oke, salah satu dari dua ini. Kalau ini sudah dilakukan, ternyata tetap nggak ada, maka coba download ulang deh. Coba download ulang PPS-nya. Kalau bisa berarti bagus ya. Jadi download ulang e-form-nya, dapatin kode yang baru. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka hubungi AR. Hubungi AR, minta AR-nya bantuin. Gimana caranya ya? Saya nggak bisa ini nih. Saya nggak dapat nih verifikasi PPS-nya. Gitu. Minta bantuin AR. Gitu, Bu Licing. Semoga membantu ya, Bu. Kemudian Ibu Lydia Setiawan. Kalau saya punya dua toko, misalnya A dan B, yang sebelumnya saya pakai NPWP OP semua. Bulan Juni ini saya mau buat CV untuk toko B. Apakah sisa stok barang di toko B dipindah ke CV atau tetap lapor di omset OP? Oke, jawaban sederhananya adalah perlu dipindah ke CV. Oke, jawaban sederhana seperti itu. Tetapi ini Ibu perlu konsultasikan dengan konsultan pajaknya Ibu. Karena nanti jumlah totalnya mempengaruhi nih. Nanti apakah CV ini mau dibikin PKP atau enggak? Ini pengaruh semua nih, Bu. Jadi tolong dikomunikasikan dengan konsultan pajaknya Ibu. Bagaimana cara penerapannya, gitu ya. Semoga membantu, Bu Lydia. Ibu Nini 66. Buat SPT mundur, bukan pembentukan SPT ya, karena memang belum dilapor sama sekali. Apakah bisa digabung dengan PPS dengan nominal kecil? Jadi gini, Bu. Ingat ya teman-teman, jangan sampai salah ya. Kalau teman-teman belum pernah lapor SPT, maka teman-teman, kemudian teman-teman mau ke PPS ya. Nah, maka Anda hanya boleh lapor SPT 2020 saja. Oke, buat orang yang belum pernah lapor SPT tahunan, dia boleh lapor mundur hanya satu, yaitu SPT 2020 saja, kemudian boleh ikut PPS. Gitu ya. Tidak boleh lapor SPT 2019, 18, dan sebelumnya. Nggak boleh. Oke. Hanya boleh SPT 2020 saja. Gitu, Bu Ninik. Semoga membantu, Ibu. Ibu Siong Chandra. Malam kok, almarhum ayah ada aset rumah. Ibu masih ada.
Otomatis sebagai ahli waris, ibu tidak bekerja dan sudah tidak ada NPWP. Rumah tersebut belum dilaporkan di SPT. Tahun pembelian sebelum 85. Apa harus PPS? Terima kasih. Jadi gini, kalau ada rumah yang dibeli sebelum 1985, maka harta ini bukan objek PPS, bukan objek teks amnesti. Oke, harta ini silakan langsung dilaporkan di SPT yang terbaru saja, 2021 atau 2022. Gitu ya Pak. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting Bapak bisa membuktikan ya, bahwa barang ini dibeli sebelum 1985, ada buktinya. Maka ini aman. Tidak perlu dilapor ke PPS, nggak perlu dilapor ke TA, langsung lapor ke SPT yang terbaru. Gitu Bu. Pak, semoga membantu ya Pak. Oke. Ibu Dia Vesika. Malam kawan, malam Ci. Tahun 2017-2018, saya dapat hibah. Ada uang tunai dari orang tua saya. Saya lapor di SPT sebagai harta tabungan. Apakah hibah perlu pembuktian kalau nanti diperiksa AR? Hibah cukup besar, 300 juta. Oke, jadi gini Bu, kalau Ibu ketemu AR, maka tetap AR akan minta pembuktian. Maka Ibu boleh bikin sebuah surat warisan saja atau surat hibah gitu. Surat hibah bawa tangan saja, bawa pada tanggal sekian dikasih hibah sekian, gitu ya. Kalau Ibu mau lebih aman lagi, maka silakan laporkan kepada PPS saja. Lapor PPS untuk barang yang lain maksudnya. Ikut PPS untuk harta-harta yang lain, mungkin nilainya kecil saja supaya dikunci, tidak bisa pembetulan lagi, nggak bisa pemeriksaan lagi untuk 2020 ke bawah. Gitu, Bu. Semoga membantu ya. Pak Jumzi. Pak, jadi lebih baik pembetulan SPT 2020 ya Pak untuk rumah sewaan jangka panjang tersebut walaupun tidak ada dana PPS. Apakah masih boleh rubah SPT 2020? Boleh Pak. Kalau mau pembetulan SPT dan tidak mau PPS itu silahkan saja. Silahkan dipilih, nggak ada masalah Pak. Gitu. Oke, boleh dipilih mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Silahkan dipilih mau PPS ataukah mau pembetulan SPT. Gitu. Oke, Ibu Lydia Setiawan. Oke, malam Bu. Kalau ikut PPS, rumah yang pakai nama adik. Di kolom rincian harta PPS atas nama siapa? Jawabannya nama adik, Bu. Dan NIK NPWP pakai adik atau yang bersangkutan PPS. Jawabannya adik, Bu. Jadi kalau barang ini atas nama adik, maka ditulis di formulir PPS-nya itu atas nama adik dan nomor NIK-nya adik. Dan alamat rumah yang dibeli ya? Ya, alamat rumah yang dibeli. Betul, Bu. Oke, jadi PPS memang sudah mengakomodir untuk barang yang kita masih atas nama orang lain. Silakan diisi nama orang lain itu, kemudian diisi nomor NIK-nya orang itu. Gitu, Bu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Udah jam 9 lewat. Saya masih ada meeting lagi nih habis ini. Oke. Jadi itu aja teman-teman. Kita semoga hari ini bisa membantu ya teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi PPS. Semoga teman-teman yang perlu PPS segera ikut PPS. Jangan ditunda lagi teman-teman. Nggak usah lagi tunda sampai akhir bulan. Jangan langsung ikut PPS segera saja semuanya dilaporkan ke PPS. Gitu ya teman-teman. Oke. Itu saja teman-teman. Jadi awan akan tersedia secara gratis setiap hari Senin teman-teman. Setiap hari Senin jam 8 malam. Ya bagi teman-teman yang mau ikut silakan hari Senin. Mungkin Senin depan, Senin terakhir kali ya. Oh masih ada 2 Senin lagi untuk Juni ini. Gitu ya. Bagi teman-teman yang mau ketemu langsung dengan awan silakan komunikasikan ke www.ta2022.com ya. Untuk bisa ketemu langsung dengan awan silakan ke www.ta2022.com. Oke, itu aja teman-teman ya untuk hari ini. Semoga membantu teman-teman. Mohon maaf bagi yang belum terjawab semuanya. Semoga teman-teman bisa terbantu ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.